Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan di mana pertanyaan ini telah diajukan kepada saya oleh kawan kita yang tempo lalu ia memberikan sebuah komentar di salah satu video yang saya share kepada kalian semua. Pertanyaan yang ia ajukan berupa sebuah keresahan hatinya ketika ia menjadi seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, yang isinya bahwa bagaimana caranya kita untuk meningkatkan minat baca kita sehingga bacaan atau membaca itu sebuah makanan pokok bagi kita. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab. Ketika diajukan sebuah pertanyaan ini, saya jadi teringat oleh seorang filosof dari barat yang bernama Thomas Hobbes. Di mana Thomas Hobbes ini memberikan sebuah teori terkait masalah kesuksesan. Bahwa apapun definisi atau bagaimanapun orang itu menganggap sebuah kesuksesan, maka ia tidak akan lepas dari dua teori ini. Yang pertama, kesuksesan itu mendapatkan kebahagiaan. Dan yang kedua, kesuksesan itu menghindari penderitaan. Nah, kesuksesan atau kebahagiaan itu tidak lepas dari dua hal ini. Coba kita renungkan bahwa kalau misalkan kita menganggap bahwa kesuksesan itu atau kebahagiaan itu untuk menjauhkan atau menghindari dari penderitaan, sehingga orang ketika belajar, orang ketika mencoba menjadikan dirinya untuk menaikkan kapasitasnya, maka ia berawal dari harus membaca atau harus belajar, sehingga apapun yang ia lakukan sifatnya ini terpaksa, harus. Berbeda dengan kalau misalkan ia menganggap bahwa kesuksesan itu untuk mendapatkan kebahagiaan, sehingga latar belakangnya adalah mau belajar. Orang yang mau belajar itu ada kesadaran dalam dirinya, sehingga ia tidak ada kata terpaksa. Berbeda dengan keterpaksaan, karena ketika terpaksa maka yang ia lakukan justru bukan kenikmatan, melainkan keresahan, kemudian ketidaknyamanan, sehingga yang ia lakukan bukan dilandasi oleh kemauan, karena ia terpaksa. Sama halnya kalau misalkan kita sendiri, kemudian orang tua kita menyuruh kita untuk membeli sebuah beras atau sayuran untuk dimasak pada hari ini juga. Kalau misalkan perintah itu ditafsirkan sebagai menghindari penderitaan, karena kalau misalkan kita tidak mematuhi, maka kita akan dimarahi misalnya. Kemudian tidak dikasih uang jajan misalnya. Kemudian apapun keinginan kita tidak akan dipenuhi oleh orang tua kita. Maka yang akan kita lakukan untuk menuruti sebuah perintah orang tua kita itu menjadikan kita terpaksa karena harus melakukan hal itu. Berbeda ketika kita menafsirkan, ketika orang tua menyuruh kepada kita, kemudian kita menganggap bahwa perintah itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kalau misalkan tidak kita lakukan, maka hari ini kita tidak akan makan. Nah, sehingga proses ini akan membuat kita menjadi pribadi yang mau untuk melaksanakan perintah itu. Nah, teman-teman harus memahami bahwa orang yang ingin mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, kemudian tujuannya untuk menghindari penderitaan, maka sifatnya ia harus belajar.
Berbeda kalau misalkan mindsetnya atau pola berpikirnya atau paradigmanya, ia memandang bahwa kesuksesan itu adalah mendapatkan atau meraih kebahagiaan, maka yang ia lakukan bukan harus, tapi mau belajar. Karena sifat mau belajar itu ada kesadaran yang timbul di dalam dirinya. Kemudian, teman-teman juga harus merubah mindsetnya. Kalau kita analogikan, coba kalau berpikir bahwa ketika manusia tidak makan, maka ia akan merasa kelaparan. Ketika ia merasa kelaparan, endingnya dia akan meninggal karena kelaparan dan tidak makan. Karena makanan adalah kebutuhan pokok. Sama halnya dengan belajar atau membaca buku. Belajar, kalau kita sadar bahwa kalau misalkan manusia tidak belajar, maka ia akan tidak tahu. Dan endingnya dia akan bodoh. Dan orang yang bodoh atau tidak tahu, ia lebih cenderung untuk ditipu, disakiti, dianiaya oleh orang yang lebih tahu. Sehingga output dari ketidaktahuan atau endingnya bodoh, maka yang ia dapatkan adalah ketidakbahagiaan. Nah, kalau misalkan kita mampu berpikir untuk bahwa belajar itu kebutuhan pokok sebagaimana nasi atau beras, maka manusia mau tidak mau ia harus belajar. Karena ketika ia tidak belajar, ketika ia tidak membaca buku, maka orientasinya nanti dia akan mati misalnya. Perut itu kenyang kalau ia makan nasi. Nah, otak, pikiran itu kenyang kalau ia makan buku. Jadi nutrisi perut, badan akan kuat ketika manusia makan nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan seterusnya. Begitu pula dengan pikiran. Nutrisi pikiran itu baca buku. Tidak ada tawar-menawar tentang itu. Obatnya cuma satu, baca buku. Manusia itu punya 3 komponen. 1, waktu. 2, uang. 3, skill. Ketika manusia punya waktu dan uang, maka ia mampu membeli skill. Ketika manusia punya waktu dan skill, ia akan mampu untuk menghasilkan uang. Tapi ketika manusia hanya punya waktu, bahwa ia harus sadar, waktu tidak akan bisa ia dapatkan ulang. Sehingga ketika waktu sudah berlalu, maka ia tidak mampu untuk mengembalikan waktu yang telah ia tinggalkan. Imam Ghazali dalam hal ini bahwa ia mengatakan apa yang paling dekat dengan manusia, yaitu kematian. Sehingga Rasulullah bersabda, "Ishma syi'ta fa innaka mayitun." Hiduplah kalian itu sesukamu. Di sini ada huruf fa. Kemudian dijawab fa innaka mayitun. Maka sesungguhnya. Inna itu harfu taukid. Menguatkan, menegaskan, meyakinkan bahwa sesungguhnya manusia itu pasti mati. Jadi ketika kalian hidup sesuka kalian, berhambur-hamburan, menyanyiakan waktu misalnya, maka ingat bahwa manusia itu pasti mati. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan ucapannya bahwa apa yang paling jauh dari manusia. Kemudian ia menjawab bahwa yang paling jauh dari manusia itu adalah masa lalu. Waktu itu tidak bisa kita putar. Masa lalu yang kita tinggalkan itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kembali. Oleh karena itu, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun yang kita lakukan itu tujuannya hanya satu, menjadi
manusia yang bermanfaat buat sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberikan manfaat buat orang sekitarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya gambarkan dari pertanyaan yang diajukan kawan kita. Semoga bermanfaat, dan ingat bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak akan mungkin bisa kita ulangi lagi. Sehingga hari ini untuk ikhtiar kita mencapai cita-cita di masa datang. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.